saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti kehendak-Mu di surga jadi. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Kau beri bagi kami. Mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau terus menyertai setiap langkah-langkah kaki kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami boleh kembali Tuhan melakukan apa yang harus kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami dan berkati kami hari ini Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Sumini yang hari ini berulang tahun. Tuhan, bertambahnya usia, kiranya bertambah anugerah, kasih karunia Tuhan, pengalaman dengan Tuhan semakin luar biasa. Engkau tambahkan, oh Tuhan, hati yang luas sehingga sungguh-sungguh Engkau percayakan juga banyak hal dalam kehidupannya, memberkati keluarga, kesehatan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Tuhan berbicara atas kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Oh, tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Ya, halo, apa kabar Bu Imam? Baik, sehat. Angie? Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat. Ya Bu ya, bersyukur. Ya, hari ini ya kembali kiranya kita rindu ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi yang belum, yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bisa dikeluarkan PowerPoint-nya. Ya, temanya adalah ya. Iya, temanya ini apa saudara? Menyentuh hatinya Tuhan. Ya. Bisa nggak sih hati Tuhan disentuh? Bisa ya. Ya sebab ini tema ini saudara saya dapatkan dalam hari-hari ini ketika ya kita sedang mulai melangkah untuk apa ya? Mempersiapkan rumah Tuhan ya yang ada di belakang saudara. Kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah bekerja sampai hari ini ya. Tuhan berikan tempat, bahkan izin sudah keluar, itu sebuah anugerah. Dan sudah 3 minggu ini ya kita melakukan renovasi yang ada. Memang kita belum membangun sesuai dengan gambar. Kalau membangun sesuai dengan gambar itu rencana 3 lantai saudara. Tapi ya sambil kita tunggu apa yang Tuhan mau, ya sudah kita melangkah dulu dengan apa yang ada. Dan saya melihat betapa campur tangan Tuhan luar biasa hari demi hari ya. Saya melihat betapa ya kalau Tuhan bisa kerjakan sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan kesempatan, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Ada? Ya, ada? Yang mau bersaksi? Bu Wimpi mau bersaksi? Ya, ada siapa yang mau bersaksi? Ada? Oh, Mas Eko. Mas Eko apa Pak Boto? Ada? Itu apa, mau bersaksi? Enggak? Oh enggak. Baik, tidak ada yang bersaksi ya. Atau yang ulang tahun mau bersaksi? Bu Bu, enggak apa-apa Bu, mau bersaksi enggak? Bingung ya Bu ya. Baik, saya percaya ya sebetulnya banyak hal yang ya saudara rasakan bersama dengan Tuhan. Tuhan mungkin kadang-kala
mau mengungkapkannya ya nggak gampang ya, tapi nanti belajar saudara terus ya. Baik, menyentuh hatinya Tuhan. Next. Ya, Mazmur 37 ayat 23 berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah, artinya menetapkan langkah. Tuhan itu Dia berjalan bersama, Tuhan itu akan mengatur langkah hidup kita, Tuhan akan memberikan kuasa-Nya membimbing orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika saya merenungkan ayat ini, saya mulai flashback saudara dengan perjalanan gereja kita ya, dari mulai tahun 2010 kita mulai di tempatnya Pak Ian ya, betul ya, ya Pak Yus ya, ya 2010 pertama kali ya 2010 ya di tempatnya Pak Ian kita adakan doa Senin dan Kamis, lalu terus berjalan sampai akhirnya kita memulai ibadah minggu dimulai di Atria. Dari Atria kita pindah ke Dawung ya. Di Dawung pergumulan luar biasa ya. Tiap kali mau ibadah ya, jadi karena kita nggak bisa dipersiapkan lebih awal, jadi datang 1 jam ya, bersih-bersih semua. Saya setiap kali berangkat saya pakai kaos gitu saudara. Nanti kalau sudah keringetan gitu, sudah noto semua ya, baru lepas kaos ganti pakai baju. Ya berkali-kali kaos saya taruh di sana lupa saudara. Jadi beberapa kaos yang saya punya kaos bagus itu hilang saudara. Ya sudahlah. Ya itu lalu bergumul juga karena kamar mandi itu satu ruangan di belakang. Jadi kadang-kala bau gitu, saya tiap pagi harus semprotin dengan Bipol ya supaya baunya. Lalu ada kipas angin sedot ya, betul ya, itu kalau dinyalain suaranya banter. Jadi ya blowernya itu mengganggu, bisa dimatiin yang suaranya ini saja. Bukan baik ya. Pergumulan luar biasa, lalu harga pun terus naik. Lalu kita dapat tempat di Geraha Anugerah. Berapa lama itu kita pakai di sana, tempatnya kecil saudara. Jadi sudah di basement gitu, kecil lagi, mojok lagi saudara. Tapi ya sudah kita lewati. Lalu dari sana kita pakai tempat ini sore, lalu pagi ya, dari mulai tahun 2005 kalau nggak salah, 2006 2005 kita 2005 bukan pakai tempat ini iya, bukan 2015 ya kita pakai tempat ini. Baik, 2015 kita pakai tempat ini sampai hari ini ya. Ketika bulan November kemarin kita baru diingatkan oleh Tuhan, wah ini kurang setahun lagi gitu ya. Lalu kita mulai ayo berdoa, dan dalam waktu yang cukup ada apa? Nah, ini soundman-nya bukan soundman ya, sound girl. Tepuk tangan dulu ini untuk sound girl. Baik, bulan November kita mulai berdoa, dan bulan apa itu September, Agustus, September, Oktober, November kita dapat tempat. November apa ya? Ya di belakang. Lalu bulan Januari izin sudah keluar, luar biasa saudara, dari mulai November, Desember, Januari 2 bulan
Kita ngurus izin dari mulai lingkungan dan sebagainya sampai izin keluar. Ya, lalu mulai 3 minggu yang lalu saya mulai ayo melangkah dan akhirnya sampai hari ini. Dan saya melihat betapa penyertaan Tuhan. Tuhan itu menetapkan langkah, membawa langkah-langkah kita mengalami hal yang luar biasa. Memang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa masalah. Kalau saudara tanya, Pak Daniel punya masalah enggak? Seabrek saudara ya. Pak Daniel kuat enggak? Ya kadang-kadang enggak kuat kan, jujur saudara, kadang-kala ya ini orang apa ya, deyek-deyek gitu ya, tapi ya Tuhan bawa, kadang-kala ya kita bisa, yang penting akhirnya kita bisa melewati persoalan yang ada sampai hari ini, karena saya percaya ada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita sampai hari ini. Amin saudara. Ya, ada Tuhan yang membawa kita melangkah dalam rencananya, dalam rancangannya yang luar biasa, sehingga kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, kita bisa mengalami kemurahan Tuhan, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami pertolongan dan langkahnya adalah langkah yang ditetapkan oleh Tuhan adalah, saya perhatikan adalah mereka yang terus belajar untuk hidupnya bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memperkenan hati Tuhan, hidupnya bisa menyentuh hati Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang menyentuh hatinya Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia, karena rancangan dan anugerah Tuhan pasti terjadi atas kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Next. Ya, saat kita bisa memperkenan hatinya Tuhan, bisa menyentuh hatinya Tuhan, maka Tuhan akan membimbing, menyertai, menyatakan kuasanya pada setiap jalan kita. Saudara, saya akan bawa kita, coba kita melihat tokoh-tokoh Alkitab. Ya, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa melihat nanti bahwa tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya menyentuh hatinya Tuhan, ternyata Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, kaki-kakinya disertai oleh Tuhan, perjalanan hidupnya disertai oleh Tuhan. Mari yang pertama, next. Ya, ada seorang yang bernama siapa? Nuh. Next. Nuh diberi kemampuan untuk membuat perahu yang sangat besar yang disebut bahtera. Padahal pada zamannya diperkirakan belum ada perahu, apalagi yang sangat besar. Ia diberikan kemampuan karena melakukan proyeknya Tuhan, karena melakukan kehendaknya Tuhan, karena dia memperkenan hati Tuhan. Ketika dia lakukan apa yang Tuhan mau, disitulah dia menyentuh hatinya Tuhan, dan Tuhan berikan kepada Nuh kemampuan untuk membuat sebuah perahu yang besar. Saudara bayangkan, waktu Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, buatlah perahu. Apa yang di benak Nuh? Bingung pasti saudara. Karena Nuh itu ada hidup dekat dengan zaman Adam. Orang belum banyak, orang belum jumlahnya seperti sekarang, dan pada zaman sebelum air bah itu diperkirakan bumi ini belum pernah terjadi hujan, bumi ini belum pernah terjadi banjir, belum pernah. Karena nanti pada waktu air bah, baru itulah hujan pertama. Tuhan mencurahkan dari tubir-tubir laut, langit terbuka mencurahkan hujan. Disitulah hujan, sehingga ketika Nuh berkata akan ada terjadi air bah, orang pada waktu itu pun nggak akan mudeng. Apa itu air bah? Pokoknya airnya yang banyak akan membinasakan kamu. Makanya mungkin mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nuh. Bagi Nuh juga nggak akan ngerti apa sih air bah. Suruh bikin perahu itu apa? Seperti apa? Oh, yang gede nanti harus memasukkan binatang-binatang sepasang. Betapa mungkin pikiran Nuh dipenuhi dengan kebingungan pada waktu itu. Mungkin lihat gajah gede ini sakmono.
piye nggak bikin rumah untuk gajah, karena pada waktu itu belum pernah ada orang bikin rumah untuk gajah. Hari ini ada nggak yang sudah bikin rumah untuk gajah? Belum ada ya. Adapun kebun binatang, saudara ya. Jadi lalu lihat apalagi jerapah, wah luar banget. Piye bagaimana caranya jerapah itu bisa masuk? Lalu ada binatang-binatang yang lain, badak dan lain sebagainya. Saudara, itu sebuah pekerjaan yang mustahil, tetapi firman Tuhan berkata, Nuh diberi kemampuan untuk mengerjakan, bahkan melakukan pekerjaannya ini bukan banyak orang loh saudara. Hanya Nuh dan berapa? 3 anaknya, Ham, Sem, dan 4 orang. Bikin perahu yang gede, belum ada pengalaman, belum ada ceritanya perahu itu apa. Tetapi akhirnya jadi, dipakai banyak hewan, masuk, cukup semua hewan bisa masuk. Bayangkan waktu itu, kalau hewan masuk lalu 40 hari 40 malam, mikir makannya bagaimana kira-kira? Nyediakan makan untuk hewan 40 hari 40 malam. Ya nek kebo dikasih rumput sama, mungkin sapi sama saja. Tapi begitu harimau, makannya apa saudara? Daging. Berarti juga harus nyediain daging. Betul enggak? Iya. Saudara bisa bayangkan itu seperti apa ya? Seperti kebun binatang. Harus memelihara 40 hari 40 malam kebun binatang itu, saudara. Zaman sekarang saja kebun binatang Juruk kemarin ditinjau oleh siapa? Mas Gibran, wali kota kita yang baru. Keadaannya mengenaskan. Ya harimaunya katanya sudah nggak bisa mengaum lagi, nggak tahu apa karena sudah blangkemen, nggak pernah makan gitu ya saudara ya. Sehingga wah banyak kebun binatang gara-gara pandemi ini pendapatan menurun, nggak bisa kasih makan binatang saudara. Itu zaman sekarang, itu dibiayai oleh pemerintah. Waktu itu Nuh nggak dibiayai siapa-siapa. Bayang dia harus pikirkan semuanya, tempat makannya, nanti kalau ayam bagaimana, kalau kucing bagaimana, nanti kandangnya apa didekatkan antara harimau dengan kambing, bagaimana, bisa enggak? Dia berpikir, tetapi Tuhan beri kepada Nuh kemampuan yang luar biasa. Kenapa Nuh bisa punya kemampuan yang luar biasa? Karena Nuh melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, buat bahtera. Nuh nurut melakukan proyeknya Tuhan. Disitulah Nuh menyentuh hatinya Tuhan, dan Tuhan beracara, dan Tuhan menolong setiap langkah-langkah Nuh, akhirnya menjadi langkah-langkah yang luar biasa. Dia bisa bangun satu bahtera yang besar, dan akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan, dan hewan-hewan banyak pun diselamatkan. Yang kedua, next. Yang kedua, siapa saudara? Musa. Ya, Moses. Musa diberi perlengkapan orang-orang yang luar biasa untuk membuat tabernakel sama. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, Musa buat tabernakel. Kemah apa? Kemah Tuhan, buat. Oh, kok harus buat begini semua detail. Kalau saudara lihat cara membuat tabernakel itu luar biasa rumit, ya. Semua ada yang dibuat dari emas, ada yang dibuat dari kulit domba, ada yang dibuat dari kayu penaga, dan macam-macam. Semua itu tidak boleh salah, hitungannya harus tepat. Nuh bukan tukang emas, Nuh bukan pandai besi, Nuh juga Musa bukan tukang emas, Musa bukan pandai besi, Musa bukan orang yang mungkin dia biasa bekerja bikin tukang kayu. Dia hanya apa saudara? Gembala, betul? Dia dilatih Tuhan menjadi penggembala di padang gurun. Tetapi Musa diberi perlengkapan oleh Tuhan. Perlengkapan apa? Tuhan memberikan orang-orang yang luar biasa, diberikan roh keahlian sehingga mereka bisa membuat tabernakel yang luar biasa. Ia memperkenalkan Musa, memperkenalkan Bezalel dan Aholiab.
sebagai ahli-ahli bangunan yang dipilih Allah dan diberi pengurapan khusus untuk mengawasi pembangunan tersebut. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 5. Kemampuan mereka tersebut harus disalurkan dengan mengajarkannya kepada para pekerja lain. Luar biasa. Musa diberi perlengkapan, disertai oleh Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang untuk apa? Untuk membackup Musa. Karena proyek Tuhan harus terjadi, karena pekerjaan Tuhan harus jadi. Tuhan perlengkapi Musa. Dan ketika Musa mulai melangkah, disitulah Aholiab diberikan oleh Tuhan, Bezalel diberikan oleh Tuhan, bahkan pengurapan yang khusus diberikan oleh Tuhan. Ketika Musa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu menyentuh hatinya Tuhan. Perlengkapan Tuhan berikan kepada Musa. Next. Keluaran 28 ayat 3. Dikatakan, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah ku penuhi, ya, Tuhan penuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Pakaian saja itu harus dibuat khusus. Dan hanya pengurapan Tuhan yang memampukan mereka membuat pakaian untuk imam. Kenapa kok Tuhan memberikan pengurapan luar biasa kepada orang-orang di sekitar Nuh, orang-orang yang dikirim oleh Nuh? Karena memang karena Musa memang mau bergerak mengikuti apa yang Tuhan mau. Disitulah Musa menyentuh hatinya Tuhan, sehingga Tuhan menetapkan langkah-langkah Musa. Musa tidak berjalan sendiri, tapi Musa diperlengkapi dengan orang-orang yang luar biasa, yang diurapi Tuhan untuk menyelesaikan proyeknya Tuhan, yaitu kemah Tuhan. Next. Selanjutnya, Keluaran 31 dikatakan ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Next. Yang berikutnya, Yosua. Dia mendapat roh kebijaksanaan ketika dia harus menggantikan Musa. Satu pekerjaan yang tidak mudah, saudara. Menggantikan pemimpin besar itu satu pekerjaan yang tidak mudah. Yosua seorang yang masih muda. Dia harus menghadapi juga ketika dia mulai dalam pelayanannya, dipilih oleh Musa untuk mengintai. Dikirimlah 12 pengintai. Di antara mereka ada Yosua dan Kaleb. Ketika mereka pulang dari pengintaian, yang 10 orang berkata hal yang negatif. Mereka berkata, musuh kita gede loh, musuh kita luar biasa, gak mungkin kita bisa masuk ke Kanaan, gak mungkin kita bisa menguasai mereka. Tapi beda dengan Yosua. Yosua berkata, tempat itu adalah tempat yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pasti memberikannya. Jadi Yosua adalah orang yang tahu apa yang Tuhan mau. Ketika dia memulai pelayanannya, dia dipakai oleh Musa untuk menjadi pengintai. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Intai itu karena Tuhan berkata tempat itu akan kuberikan, dan Yosua mempercayai itu. Dan kemudian ketika Musa meninggal, Musa tidak masuk Kanaan, hanya Yosua yang pimpin menggantikan Musa. Dan Yosua diberi oleh Allah kemampuan luar biasa, bahkan roh kebijaksanaan. Bilangan 27 ayat 18 katakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Dan kalau kita lihat, saudara, perjalanan Yosua disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat keberhasilan dalam hidup Yosua. Next. Ya, Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Berikutnya, next.
Berikutnya adalah seorang yang bernama Daud. Daud, dia seorang yang mendapat perkenanan Tuhan karena hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Daud pernah ingin membangun bait Allah, tetapi Tuhan berkata, tidak, bukan kamu Daud, tapi anakmu Salomo. Sebetulnya Daud mampu. Daud punya kerinduan, aku mau buat bait Allah, sementara ini aku tinggal di rumah, tapi Tuhan tinggal di tenda, di tempat yang tidak layak. Dia mau bangun bait Allah, tapi Tuhan berkata, tidak Daud, karena tanganmu penuh dengan darah. Daud gak ngeyel, saudara. Wah, demi kemegahan dirinya, demi mungkin nama besarnya, bisa saja dia, Tuhan aku tak buat. Dia punya kemampuan, tapi Daud menurut. Dia tidak lakukan itu. Memang Daud adalah orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan, dia menjadi orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Tuhan berkata, jangan kerjakan itu, dia gak kerjakan. Itulah yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup Daud adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Langkah-langkah kakinya adalah langkah-langkah kaki yang ditetapkan oleh Tuhan. Daud, kita tahu siapa Daud. Bahkan di perjanjian baru Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku. Berikutnya, next. 1 Raja-Raja 10 ayat 9 dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dikatakan juga tahta Daud kokoh untuk selama-lamanya, karena Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong gak boleh, dia nurut. Tuhan ngomong jalan, dia nurut. Next. Berikutnya, seorang yang bernama Salomo. Salomo atau Soleman, gitu ya. Salomo diberi kekayaan yang luar biasa sebab ia membangun bait Allah seperti kehendak Tuhan. Next. 1 Tawarik 29-21 dikatakan Salomo memberikan persembahan korban terbesar kepada Tuhan. Dikatakan di situ, keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelian dan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu 1000 ekor lembu. Lo bisa bayangkan? Korban 1000 ekor lembu. Lembu itu apa ya? Sapi. Secing ya. Secing. 1000. Kandangnya gede banget. Sing beleh 1000 pirang dino, saudara. Bahkan dikatakan 1000 ekor domba jantan, 1000 ekor domba muda, dan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelian demi seluruh Israel. Bayangkan, Salomo adalah orang yang mempersembahkan korban terbesar. Belum ada orang yang pernah memberikan persembahan sebesar Salomo. Salomo melakukan apa yang Tuhan mau. Salomo mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika Tuhan berkata Salomo lah yang harus membuat bait Allah, Salomo nurut, saudara. Oleh karena itu Tuhan mengangkat Salomo luar biasa. Next. Ya, Tuhan mengangkat Salomo luar biasa. Dalam 1 Tawarik 29-25 dikatakan Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Salomo diperintahkan buat bait Allah, dia nurut, dia kerjakan karena itu yang Tuhan mau. Ketika dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, disitulah Salomo menyentuh hatinya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Makanya langkah-langkah kakinya menjadi langkah yang disertai oleh Tuhan. Berikutnya, next. Ada seorang janda di Sarfat. Next. Dia bukan janda yang kaya raya, tapi dia janda yang miskin. Tapi ketika benar, jangan dulu ya, ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau,
Elia datang. Elia berkata, apa yang ada padamu, berikan kepadaku. Dia ngomong, aku hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Waktu itu keadaannya lagi kelaparan luar biasa. Dia berkata, kalau aku makan habis mati. Tapi ini hamba Tuhan Elia minta. Bagaimana? Kira-kira kalau saudara sedang dalam keadaan seperti itu bagaimana saudara? Maju kena, mundur kena. Saudara hanya punya sedikit. Lalu ada seorang datang kepada saudara, ini Tuhan ngomong berikan. Waduh, gua aku baik kurang gitu ya. Ini kalau aku makan dengan anakku saja selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun dengan kesederhanaannya, bukan jumlah yang dilihat Tuhan, bukan besarnya yang dilihat Tuhan, tapi hati yang mau melakukan kehendak Tuhan, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan mau, hati yang mau melakukan proyeknya Tuhan, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan sedang inginkan, dan itu memperkenan hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan akhirnya menjaga dan memelihara janda Sarfat ini beserta dengan anaknya melewati masa-masa yang berat dalam kelaparan itu. Akhirnya selamat. Next, Markus 16 ayat 15-18. Ayat ini berkata demikian, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Coba dibuka dulu Markus 16 ayat 15-18. Buka Alkitab sekarang ya. Nanti kalau nggak buka Alkitab, ya nggak mantap saudara. Markus pasal 16 ayat 15-18. Sudah dapat semua? Ya, mari kita baca sama-sama ya. Mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita suka mendengar ayat ini, apalagi ayat yang ke-17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpangkan tangan pada orang sakit, sembuh. Apalagi usir setan. Ya, sini ada yang pernah ngusir setan? Ngusir setan apa diusir setan? Aduh, merinding. Aduh, malam-malam mau ke kamar mandi, kok wedi. Ada yang sini yang kamar mandi wedi, saudara? Karena kamar mandinya jauh, mungkin gelap gitu ya. Atau mungkin saudara pernah pergi ke satu tempat dan banyak cerita-cerita bahwa tempat itu angker. Lalu saudara mulai takut. Nah, Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan saudara yakin, saudara lalu senang dengan ayat ini. Wah, Tuhan menyertai. Tuhan menolong kita, memberikan kuasa untuk mengusir setan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, bahkan pegang ular, ya aman, minum racun maut, nggak mati. Bahkan dikatakan sini meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Luar biasa, saudara. Hari ini lagi heboh. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kesembuhan, ya, Pastor Simon, Andi Simon. Wah, seneng. Banyak orang, saudara, ingin punya karunia seperti itu. Wah, tumpangan tangan sembuh, tumpangan tangan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit sembuh. Kita senang, kita pengen seperti itu, tapi kita lupa. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi ayat ini
diberikan setelah ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah apa? Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kita ini akan diberi oleh kuasa Tuhan, bukan sekedar Tuhan ini lagi, ini bulan promosi, kuasa, siapa yang mau kuasa, enggak. Tapi Tuhan tuh punya tujuan memberi kita kuasa. Tujuannya apa? Supaya kita memberitakan Injil. Jadi waktu kita memberitakan Injil, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Disitulah perlengkapan Tuhan, kuasa Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar yang penting aku percaya, tumpangan tangan sembuh, enggak. Karunia ini diberikan kalau hidup saudara sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Apa? Beritakan Injil, beritakan kebenaran, ceritakan tentang Yesus. Ketika engkau mau ceritakan tentang Yesus, melakukan sesuatu untuk Tuhan, disitulah Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan kuasanya, sehingga setiap langkah-langkah kakimu adalah langkah-langkah kaki yang disertai oleh Tuhan. Kita lihat contoh-contoh dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, mereka lah yang bisa menyentuh hatinya Tuhan, sehingga apa? Tuhan lalu memberikan kuasa dan penyertaannya dalam hidup mereka. Diberikan orang-orang untuk memperlengkapi mereka. Diberikan orang-orang dengan keahlian-keahlian khusus untuk memperlengkapi mereka. Diberi kemampuan berdoa, kesembuhan terjadi. Diberi kemampuan untuk mengusir setan, yaitu kepada orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita melakukannya, disitulah sebetulnya kita sedang belajar untuk memperkenan hati Tuhan. Dan percayalah, ketika hidupmu memperkenan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, penyertaan Tuhan, perlengkapan Tuhan berikan. Saudara, dalam hari-hari ini kami alami bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya sudah cerita minggu yang lalu, kita mulai renovasi gereja belakang itu dengan dana 5 juta rupiah, ya. Waktu itu saya ingat ya Pak Bodo, ya, saya tanya Pak Bodo, kalau 5 juta ini bisa untuk bongkar sana enggak? Oh bisa. Saya enggak berpikir bongkar itu nanti kalau mungkin harus bikin cor juga, enggak berpikir di situ. Nek bongkar tok iso, saudara. Dan kalau bongkar itu enggak lama, paling 2 hari, 3 hari selesai. Tapi yang bikin lama ternyata ketika tukang lihat, Pak, ini nggak ada cornya rumahnya, model lama, jadi harus bikin cor dulu, melingkar. Dan bikin cor itu nggak bisa langsung bikin cor, diboboi dulu, bikin apa jalannya, lalu dibikin pakai kayu, pakai triplek, lalu baru diisi cor. Dan banyak, saya pikir, tapi tukang sudah jalan, saudara. Hari pertama itu tukang ini harus begini. Saya mulai mikir, ini 5 juta cukup ora gitu. Tapi ya sudah mas. Terus waktu itu hari pertama kalau nggak salah ya, Pak Bodo datang, kita mulai cari besi. Butuhnya besi ini. Ya saya pikir berapa ya? Tapi waktu kita ke sana Pak, cuma 1, berapa Pak? 1,2. Tadinya kita pikir sekitar 1.500.000, 1,2 sudah. Besi semua oke. Beli besi, beli pasir, beli semen, ya, berjalan taktik. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, biasa. Sabtu itu apa, saudara? Bayar tukang, saudara. Waduh, saudara, saya setiap kali mau bayar tukang itu artinya deg-degan. Deg-degan bukan apa? Deg-degan iki mau lanjut atau berhenti, hanya Sabtu itu. Kalau mau lanjut kan berarti saya harus pegang duit. Nanti minggu depan saya nggak usah ngomong tukangnya, minggu depan hari Seninnya pasti dia datang. Tapi kalau uangnya sudah habis, saya akan harus ngomong, Pak, ini mandek riyen nggih. Mboten enten danane. Itu pergumulan luar biasa. Tapi saudara, Sabtu Tuhan tolong lewat. Minggu kedua Tuhan tolong lewat. Minggu ketiga kemarin Tuhan tolong. Puji Tuhan, ada berkat-berkat yang anak-anak Tuhan berikan, ya. Kita bisa beli
keramik, ya kita akan keramik meskipun itu bukan tempat yang untuk seterusnya, tapi kita ya permanen, tapi kita akan keramik. Sudah beli keramik, lalu mulai saya juga belakang saya bongkar, jadi sudah terbuka semua karena nanti harus pakai bajaringan dan sebagainya. Ya hari Kamis, hari Jumat saya mulai itu Tuhan, Jumatan mulai Sabtu. Orang kalau memang bangun itu Jumat Sabtu itu paling saudara, paling deg-degan saudara. Saya Tuhan bagaimana ya? Nah, saudara, saya itu kan ditawari oleh seorang hamba Tuhan dari, ya pokoknya ada anak Tuhan, ya punya produk gitu. Jadi yang punya produk ini di Jakarta, dia seorang pendeta, dia bikin produk herbal, dan dari herbal itu dia bisa mendapat penghasilan cukup besar di masa pandemi ini. Saudara, itu setiap minggu itu bagi-bagi beras berapa ton? Maunya iya Pak, karena yang tempat yang untuk bagi-bagi beras itu di tempat kakak saya. Jadi setiap hari Rebo itu sudah dikirim satu kol penuh beras. Nanti bukan hanya itu, nanti macam-macam bagi-bagikan. Itu terus sudah berarti kan pandemi sudah hampir setahun saudara ya. Itu dia diberkati luar biasa. Salah satunya melalui produk ini. Lalu saya ditawarin nih, saja dicoba ini ya siapa tahu nanti, ya bukan siapa tahu ya, Tuhan berkati bisa untuk tambah-tambah beli semen kayak beli apa, ya sudah saya terima. Makanya saya kadang-kadang posting itu ya saudara, bukan karena saya cari untung buat saya, enggak, tapi itu memang keuntungannya memang untuk pembangunan. Tetapi rupanya Tuhan punya cara lain saudara. Waktu hari, ya pokoknya minggu ini, saya ada orang pesen, lalu saya antar pesanan itu. Waktu ya ada yang pesan 1, ada yang pesan 2. Waktu saya antar, dia bayar pesanan itu, tapi rupanya bukan hanya pesanan itu yang dibayar. Dia kasih berkat untuk pembangunan rumah. Ada yang kepada saya ngomong begini, Pak, saya mau bantu bangun pembangunan ya Pak ya. Ini saya mau janji iman. Saya tanya, ada janji iman nggak di gereja Pak? Nggak ada. Ya sedang keadaan seperti ini, saya gereja kami nggak ada janji iman. Cuma memang di minggu-minggu kedua kita ada amplop pembangunan. Ya siapa yang tergerak dan memang mau mendukung pembangunan ya lewat amplop itu saja. Enggak Pak, saya tak bantu Pak, saya mau beri janji iman. Ini saya kasih janji iman untuk bulan Januari dan bulan Februari. Dia kirimkan ini bulan Januari Pak, dia kasih 600.000. Lalu bulan Februari dia kasih 600.000, 1,2. Saya pikir puji Tuhan, bayar tukangnya 2,4, 1,2, C kurang 1,2 ya Pak. Iya, C kurang 1,2, separuhnya saudara. Lalu dia ngomong Pak, untuk bulan berikutnya saya janji iman saya akan kirim per minggu saja ya Pak. Yo terserah. Mau akhir jangan 1 bulan saja biar rodok ngempel gitu kan, enggak juga saudara. Saya ya terima kasih. Lalu Tuhan, lalu baru Kamis kemarin kebetulan ada saudara yang datang, dia baru pelayanan, lalu Lili di sini berdoa. Selesai berdoa, saya mau ngantar dia pulang. Dia rumahnya di mana? Di Madiun. Pak Yus ketemu ya Pak ya. Saya mau ngantar pulang, lalu sambil mau ngantar pulang saya ada yang mau pesen herbal ini. Saya benar ya, mampir. Saya mau ngantar pesanan herbal. Iya, enggak apa-apa. Nah, saya bawa, lalu saya serahkan pesan herbal itu. Herbalnya dibayar. Dia juga ngomong gini, Pak, ini ada berkat untuk gereja. Lalu dia langsung seselisan. Saya nggak ngitung piro iki ya. Tapi waduh, akeh sudah.
Lalu saya bilang terima kasih, lalu saya kembali ke mobil, saya tunjukkan ke istri saya, ada saudaranya. Tuhan kasih, besok aku selesaikan bayar tukang dan lanjut minggu yang akan datang terus berjalan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Wah, luar biasa saudara, herbal regone piro ta mung 100 selawe ning kon dibayare 2 yuta, ana sing bayar 1 yuta 200, ana sing bayar. Itu kalau bukan langkah kita disertai oleh Tuhan nggak mungkin. Siapa yang mau beli 1 botol 2 juta? Ya mungkin kalau orang kaya beli saudara ya, tapi kita kadang-kadang mikir sakmene orang itu. Kalau kita berjalan melakukan apa yang Tuhan mau, yakinlah langkah kakimu bukan langkah kaki berjalan seorang diri, tapi Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan menetapkan kakimu, akan melihat setiap langkah kakimu adalah langkah kaki yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya kalau itu, saya buat pembukuan, saya kirimkan ya ke pengurus itu, ini loh pengeluarannya sudah ini. Saya nanti juga akan semua ditulis, ini ada persembahan dari ini, dan saya melihat sampai hari ini luar biasa, Tuhan tolong. Dan saya percaya selanjutnya bagaimana itu urusan Tuhan. Bagi kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Bagi kita adalah melakukan apa yang Tuhan sedang ingin kita lakukan. Jangan kita berpikir api ngene, aku kudu ngene. Belum tentu apa yang menurut kita baik itu kehendak Tuhan, saudara. Tapi lakukan sekecil apapun itu kehendak Tuhan. Kalau engkau lakukan dengan ketulusan hati, langkah kaki kita adalah langkah kaki yang disertai oleh Tuhan. Amin. Belajar dari hal mungkin ketika saudara mungkin terasa di hati ada gerakan oleh Tuhan berkata sesuatu, lakukan. Mungkin itu sepele, lakukan. Mungkin itu hal yang kecil, lakukan. Mungkin itu bukan bicara tentang kau memberikan persembahan uang, tapi kau melakukan sesuatu lah. Ringan mungkin. Saya belajar saudara, ketika kita belum mulai membangun ini, saya belajar. Ada teman saya yang ada di Kalimantan sedang bangun gereja. Saya ngomong dengan istri saya, tak bantu dia. Ini duit sekondis, pokoknya duit sekono iki. Saya mau bantu, saya kirimkan transfer. Lalu ada teman yang bangun gereja di Wonogiri. Saya ngomong dengan istri saya tergerak, saya mau bantu. Kirim semen. Saya beli semen, sampai mobil belakang itu dayek-dayek saudara, karena itu bukan mobil untuk ngisi kita, tapi ya saya belinya di sana biar nggak jauh saudara. Saya beli di Wonogiri, saya isi semen, saya pergi ke tempat teman saya yang sedang bangun gerejanya. Waktu itu bagi saya, jadi duit lagi dikelompok-kelompoknya mau untuk beresi gereja sendiri, tapi Tuhan ngomong, ayo lakukan. Oke Tuhan, tak kerjakan. Saya kerjakan. Tapi hari ini saya dibuka mata oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, meskipun itu hal kecil, mungkin itu hal yang mungkin tidak ada artinya, tapi kalau itu yang Tuhan mau dan kita mau respon, maka langkah kaki kita adalah langkah kaki yang disertai oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Oh, yang terakhir, next, kesimpulannya. Bisa kita baca sama-sama. Ya, kesimpulan. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Menyentuh hatinya Tuhan adalah dengan melakukan apa yang sedang Tuhan inginkan atau proyeknya Tuhan. Maka kita akan mengalami kuasanya. Jadi kalau Tuhan punya kehendak, punya proyek, apapun itu. Mungkin hal yang kecil, engkau lakukan. Aku isone apa sih? Mungkin sudah digerakkan oleh Tuhan untuk ada melihat ada temanmu atau saudaramu lagi susah. Bisa hanya kirim WA, kirim saja WA. Bu, apa kabar? Pak, apa kabar? Tuhan berkati ya. Kirimkan ayat. Dengan cara itu ketika engkau melakukan dan engkau tahu itu digerakkan oleh Tuhan, engkau akan melihat kuasa Tuhan menyertai hidup saudara. Amin.